Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, ini sebentar lagi sudah mau jam 10.15 ya. Oke, saya mulai dulu ya teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita eh, ada analisa bareng teman-teman ya. Jadi nanti kita akan analisa satu koin yang atau token yang kita analisa bareng dan eh, entry yang bagus di mana, terus kemudian kita mau exit di mana. Nah, nanti ada admin kita yang akan menjelaskan dan menganalisa untuk pergerakannya ini. Nanti akan dijelaskan dengan admin 69. Ya, mungkin kalau di grup sudah hafal mungkin ya, teman-teman. Nanti teman-teman misalkan pada waktu penjelasan ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa uh, buat pertanyaan atau ingin bertanya bisa melewat kolom komentar atau nanti setelah saya buka sesi pertanyaan teman-teman bisa open mic juga ya. Misalkan mau apa baru terbesit idenya mau bertanya apa nanti kalau waktu sesi pertanyaan bisa open mic teman-teman. Oke, kita mulai langsung ya teman-teman ya. Eh, bisa dipersilakan dengan min 69. Sudah siap? Oke, oke, oke. Oke, saya persilakan. Monggo. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kami share, ini langsung aja ya karena kita kan udah pernah kenalan di analisa yang pertama. Jadi sebelum kami share soal analisa market hari ini bakal kemana, Bitcoin bakal kemana, eh, kita disclaimer dulu ya karena nggak ada yang analisa yang 100% tepat, pasti ada meleset-melesetnya lah gitu. Jadi pertama kita bakal analisa Bitcoin dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan untuk koin ini bakal kemana, koin ini bakal kemana, bisa komen tadi di kolom komentar seperti yang udah dijelasin sama Mas Johannes gitu. Bitcoin tadinya kan kalau di analisa sebelumnya kita berharap Bitcoin itu bikin bikin pembalikan arah dari pola ascending triangle ya teman-teman. Ketika dia seperti ini, ketika dia kemarin ada di sini, kita harapannya dia breakout area sini terus naik dari sini. Tapi ternyata dia gagal breakout, terus retest lagi di area supportnya, mantul lagi, sempat sempat nembus tadi pagi sekitar jam 6-an, 6.15 ini. Tapi dia gagal bertahan di atas area ini 35.800 35.900, terus masuk lagi dan menciptakan pola baru yang tadinya bikin pattern ascending triangle terus sekarang jadi seperti bear flag. Nah, kalau seperti yang udah kita tahu semua ya, kalau pola bear flag ini bisa jadi lanjutan dari penurunan, apalagi ini kan terbentuk dari pola bearish ya teman-teman. Misal dia tertembus area supportnya di sini di bentar, bentar. Di sini di support trendline dari bear flagnya ini, Bitcoin bisa lanjut buat turun, apalagi kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar. Dari time frame lebih besar ini, uh, ya ini tadinya kan kita lihat ada head and shoulders. Nah ini bisa jadi lanjutan bearishnya. Terus support resistennya, waduh, like support resistennya di sini. Dia nggak bisa lanjut buat ke resist, terus mungkin banget bisa jatuh ke area sini. Kemarin kan di sini 30 sampai 28.000 itu support kuatnya ya. Udah diuji beberapa kali gitu. Bisa jadi kalau Bitcoin melanjutkan bearishnya tadi bisa balik lagi ke 30 ribuan. Itu teman-teman. Jadi buat yang uh,
Bitcoin mungkin kita akan mungkin masih ya uji ke 30.000 gitu. Apalagi tadi kan ada bearish ya, seperti yang udah di share di grup di channel tele tadi. Dengan catatan harus breakout area sini, support trend lainnya. Terus itu tadi untuk Bitcoin ya teman-teman. Oh ya, area support-supportnya ada di yang terdekat itu. Bentar. Ada 34.100-an ini, terus 32.900 dan 31.800. Jadi kalau misal bear flag-nya terkonfirmasi dan tertembus, Bitcoin bisa ke 31.800-an di itu dekat sama area tadi ya. Area yang jadi support sebelumnya itu di sini. Gitu, teman-teman. Jadi buat yang masih pegang spot di Bitcoin apalagi dapat harga pucuk perlu waspada ya. Untuk koin lainnya mungkin pertanyaannya kepencet. Ini belum ada yang tanya ya teman-teman. Kita analisa koin lainnya ya. Tadi kan udah Bitcoin, mungkin ada yang pegang atau penasaran dengan BNB juga. Nah, kalau BNB seperti kalau ini kan analisa sebelumnya ya teman-teman. Misal dia bisa breakout area sini, ada kemungkinan uji resisten di sini, tapi ternyata marketnya nggak menghendaki buat ke situ. Jadi dia menciptakan pola baru. Kalau kita lihat, memang masih di ascending triangle, tapi dia deket banget. Uh, dia bikin apa ya? Deket banget dengan area support trend lainnya ini. Jadi misal di area sini tertembus, ini bisa jadi lanjutan penurunannya si BNB teman-teman. Ada peluang ke area support-supportnya di sini atau di sini untuk support terdekatnya. Jadi si BNB misal di area trendline-nya ini tertembus, kan ini kalau kita lihat dia masih tertahan ya, bikin 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 apa dari area support sini mantul naik, terus ini mantul naik, terus ini masih masih galau ini bakal kemana. Tapi misal dia tertembus, dia bisa lanjut untuk koreksi ke mungkin 330-an gitu teman-teman. Jadi ini buat BNB perlu waspada juga sih. Uh, itu apalagi kalau kita lihat di analisa sebelumnya di time frame daily-nya BNB, ini kan tadi ada head and shoulders juga ya. Jadi bisa jadi lanjutan penurunannya. Support terkuatnya BNB itu ada di sini. Di area ini berapa ini? Di area 330-an. Misal di situ tertembus ya mungkin bisa jauh lebih dalam lagi. Itu teman-teman. Nah ini. Kalau kita tarik Vivo kan di sini memang supportnya dia. Kelihatan nggak? Di area 330-an. Itu untuk BNB. Terus mungkin kita ke Ethereum ya. Ethereum. Tadi sempat share juga Ethereum juga bikin bear flag. Jadi mungkin dia akan mantul dulu buat retest di area resistnya sini.
di area resistnya sini, terus misal dia tertembus area supportnya sini, dia bisa lanjut turun ke bawah. Jadi terkonfirmasi bearish flag atau enggak itu harus harus tertembus sini support trend line-nya ini ya teman-teman. Jadi misal nggak tembus dia mantul lagi, dia bisa bikin pola baru lagi. Karena market kan juga bergerak dinamis ya. Kita nggak ada yang tahu benar-benar gitu. Itu untuk Ethereum. Untuk supportnya kita ambil di time frame lebih besar. Nah, ini tadi kan eh, ya support terdekatnya ada di 2300-an, hampir 2400. Misal ini tertembus bisa lanjut merontok sih kalau menurut kami gitu. Itu apalagi kalau kita lihat RSI sama stokastiknya ada kemungkinan dia turun lagi. Jadi ini kan kelihatan kalau biasanya kalau misal dia emang bullish gitu bikin apa indikator stokastiknya itu kayak eh, golden cross ke atas gitu. Tapi ini kan ada kayak mau tekuan ke bawah. Jadi mungkin akan turun ke bawah sini yang jadi konfirmasi kalau dia masih akan lanjut turun gitu. Gitu teman-teman. Terus ada lagi yang belum ada yang tanya ya ini. Mungkin koin apa lagi ya? Ah, AVAX. AVAX ini yang dianalisa kita sebelumnya ya. Kalau dia udah break area supportnya terus nanjak dikit dan mungkin masih akan terjun lagi ke 54 kalau kita lihat dari time frame lebih besarnya, time frame hariannya. Nah, kalau kita pecah di time frame lebih kecil, polanya kurang lebih sama dengan si BNB tadi. Dia bikin ascending triangle yang terbuat dari bearish dan nggak bisa break area resistance-nya, jadi ada kemungkinan break area supportnya sendiri dan lanjut ke bawah. Mas, gambar analisanya di share di grup ya, terutama yang BTC buat pegangan. Oh ya, nanti bakal tetap di share kok, tenang aja. Itu kan tadi AVAX, terus ada lagi apa ya, Cosmos Atom. Atom. Atom, Mbak. Ini Atom masih galau juga mau kemana. Kalau kita lihat di time frame besarnya, kita tarik Vibo. Nah, dia kan tadinya mau break area ini. Resistensinya tadinya ada di 33.800-an. Tapi karena marketnya merah lagi dan kalau kita lihat kan emang ini resistensinya ya. Nah, gitu. Yang tadinya di sini nggak bisa break terus lagi retest lagi nggak bisa break turun lagi mau break nggak bisa lagi terus akhirnya break dia naik terus retest lagi di sini pas di sini dia tertembus dan ini retest dan kayaknya nggak kalau misal dia close merah sini di bawah 33.800-an mungkin Atom bakal koreksi lagi ke 31 ya teman-teman, ada kemungkinan balik lagi ke 31 itu kalau kita lihat dari polanya. Terus kalau kita pecah ke time frame lebih kecil, nah, ini ada kita bisa lihat tergantung kita lihatnya kayak gimana sih. Ada yang mungkin lihatnya ini ascending triangle tadi ya. Tapi ada mungkin yang analisa kalau ini bikin rising wedge gini. Nah, misal area ini tertembus ya pasti bakal turun ke bawah sih karena psikologi market kan kurang lebih gitu semua orang-orang. Itu. Jadi support terdekatnya tadi ada di 31 ya. Kalau misal 31 juga tertembus, nah, ya mungkin si Atom bisa ke sini ke
balik lagi ke mana ini 28 gitu. Itu untuk si atom kosmos. Terus apa lagi ya ini? HNT. Oh, ini ada yang komen Luna Luna dan FTM Luna Luna. Nah, kalau ini masih analisa yang sebelumnya sih. Kalau di analisa sebelumnya kan si Luna ini ada Head and Shoulders juga ya. Kalau kita lihat. Terus dia break area supportnya turun ke bawah. Terus ini retest kayaknya gagal lagi dan mungkin si Luna bakal terjun ke mana ini? 48 mungkin, kalau 60-nya ini tertembus ya teman-teman. Karena support terdekatnya saat ini masih di 60. Kemarin sempat tertembus tapi mungkin si bandarnya Luna dinaikin lagi buat retest terus turun lagi gitu. Nah, jadi misal si Luna ini 60 jebol juga ya, kita bisa lihat Luna di 40-an, 48. Itu untuk time frame besarnya ya. Kalau di time frame kecil buat kita cari posisi entry mungkin ya tadi kurang lebih pattern dari koin-koin saat ini hampir sama semua. Ada yang bikin ascending triangle yang terbuat dari bearish, ada yang bikin rising wedge juga. Jadi kalau misal support trend lainnya tertembus ya bisa jatuh ke bawah. Area entry-nya untuk Luna mungkin kita bisa kalau HK sekarang ya mungkin kayaknya bisa sih HK karena stokastiknya masih turun ya. Tapi mungkin lebih high risk. Kalau mau konfirmasi ya tembus supportnya tadi. Jadi setupnya kurang lebih seperti ini. Bisa stop loss di area 68-an. Kalau buat yang mau entry Luna ya teman-teman. Kalau kita ambil Vivo, nah ini. Nah, gini. Tadi kan kenapa harus break dari area support trend lainnya? Kalau kita tarik Vivo, tarik pakai garis Vivo nih. Nah, di sini ada support juga dari Vivo 0,382 di golden areanya ya. Kalau misal di sini tertembus ya besar peluangnya buat lanjut turun ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat kalau kita lihat di sini Luna ada resist juga ya di 66,4 ini. Dan kayaknya masih tertahan. Si Luna mungkin akan nanjak dikit terus turun ke bawah. Disclaimer ya. Karena bisa jadi dia di pump ke atas, tapi kalau kita lihat dari polanya sih harusnya dia koreksi. Terus tadi FTM kantong. Ini juga kurang lebih sama. Ini kan di analisa yang sebelumnya ya. Di sini ada Vivo 0,382 tapi gagal tertembus juga. Nah, kalau kita lihat FTM itu tadinya bikin head and shoulders terus turun. Di time frame yang lebih besar dia ada double top yang supportnya juga di sini di neckline-nya di area sini. Double top sini. Dan ini gagal break kalau kita lihat untuk saat ini ya. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal kemana. Nah, terus kalau kita lihat patternnya ini juga sama di scaling triangle tapi terlihat udah tertembus teman-teman. Jadi buat yang mau short sell mungkin bisa nunggu retestnya, apakah dia berhasil retest di area sini atau enggak. Nah, dia sekarang ada di supportnya sini. Mungkin bisa ditunggu di 2,2 gini ya, 2,21 atau di
paling aman ya dekat resistensinya kalau misal mau open short cell. Ini buat FTM. Itu. Bang 69 ada yang mau tanya nih teman-teman. Ini ada yang tanya gimana caranya narik Vibo. Di grup tele tadi ada yang tanya juga tuh kemarin ya, gimana cara narik Vibonya yang betul, terus time frame berapa enaknya tuh gimana? Nah, buat narik Vibo itu sama pakai time frame berapa sebenarnya tergantung sama kita mau trading buat style trading kita itu gimana. Kan ada yang daily trade, ada yang swing trade gitu. Kalau misal suka yang pakai time frame jangka panjang ya kita lihat time frame jangka panjangnya dulu ya. Misalnya kita lihat koin. Bentar. Koin. Kalau aku sendiri lebih suka analisa dari daily time frame-nya dulu. Dari time frame daily-nya dulu kita lihat dulu arahnya market itu bakal kemana, karena kita tahu dia bakal kemana kan dari time frame besarnya ya teman-teman. Kalau kita lihat gini buat narik Vibo-nya kita harus tahu swingnya dulu sih, swing low swing high itu. Kalau dari Bitcoin ini kan kelihatan di sini ada low-nya, di sini high-nya, higher low, higher high-nya kan gitu. Kalau misal kita pakai time frame yang panjang, jangka panjangnya, ya tarik aja dari swing yang low ke swing yang high. Nah, dari sini kan tujuan dari Vibo sendiri kan buat mengetahui area support dan resistensinya ya. Dia bukan awat buat kita cari profit, tapi untuk mengetahui support dan resistensinya itu gimana. Nah, kalau kita tarik dari swing yang sini ke swing yang sini tadi kan kelihatan resisten supportnya itu ada di mana. Ini untuk time frame besar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada support ya, ini kelihatan supportnya di sini, supportnya di sini, ini resistnya di sini. Dia mau nembus sulit banget gitu, tapi sekalinya jebol dia turun ke bawah. Nah, tapi kalau dari sini, nah ini kan kelihatan tadinya ada resistensi sini, ada resistensi sini, terus dia gagal break juga pas di 44600 ini gagal break, terus lanjut turun ke bawah. Nah, kalau sekarang kan resistensinya ada di 37800-an ya, yang terdekat. Tapi kayaknya belum sampai ke situ, udah jatuh duluan. Jadi kita pecah lagi ke time frame yang lebih kecil ya. Kalau kita pecah ke time frame yang lebih kecil, nah, karena dia trennya adalah turun, jadi kita tarik dari swing yang high sini ke swing yang sini. Nah, gini. Nah, dari sini kan kelihatan kalau ada resisten di sini 36200-an sini. Nah, dia gagal break terus turun lagi. Ya gitu ya teman-teman. Jadi misal dia gagal break bisa ada kemungkinan untuk retest ke sini sih. Nah, kalau kita pecah lagi ke time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat dari swing ke sini dan swing ke sini kan berarti dia arahnya naik ya. Jadi kita tarik Vibo-nya itu naik ke sini. Dari sini kan kelihatan area resistance dan supportnya itu ada di berapa. Nah, kalau di teorinya Fibonacci kan golden area itu ada di 0,618 dan 382 ya. Jadi misal Vibo itu bereaksi di area-area tersebut, ada kemungkinan mantul atau break. Jadi ya di area ajaib itu kita bisa membuat keputusan bakal entry atau
atau TP atau masih hold atau gimana gitu. Karena kalau kita lihat sendiri kan di sini misal 0,382 ya. Ketika dia berhasil break dia langsung nanjak ke atas. Tapi ketika dia tertembus dia lanjut turun ke bawah. Nah, kalau sekarang ini kan dia tertembus ya. Jadi ada kemungkinan buat uji supportnya di sini di 34,9. Kita pecah lagi ke time frame yang lebih kecil. Di 30 menit ya, kalau kita tarik dari swing sini ke swing yang sini. Nah, di sini kan tertahan ya teman-teman, kelihatan. Oke, aku hilangin dulu ya. Di sini kan dia tertahan resistance 0,618 ya. Ini golden areanya untuk time frame yang lebih kecil. Jadi karena kalau dia nggak bisa tembus area sini ya, ada kemungkinan uji ke sini 35 ribuan tadi, yang juga dekat sama 34.900-an buat time frame yang 1 jam tadi ya. Jadi masih ada peluang si Bitcoin uji support di sini, dengan catatan di area sini nggak tertembus gitu. Itu untuk tarik Fibo-nya. Jadi kita harus tahu trennya itu seperti apa. Kalau misal dia trennya naik, kita tarik dari swing low ke sini ke swing yang high. Tapi kalau misal dia turun, kita ngelihatnya dari sini ke sini, tinggal kita tarik lagi dari area high ke low-nya sini. Nah, ini kan ada resistensi sini. Kalau kita tarik di sini, ada resistance yang di sini. Nah, oh ya, support dan resistance itu area ya. Jadi bukan angka pasti di area. Nah, di area sini tuh kayak pasti berat banget buat nembus, tapi sekalinya nembus dia pasti bisa buat nanjak gitu. Itu untuk Vivo. Untuk time frame-nya tergantung kita mau trading di time frame berapa. Kalau misal daily ya kita pakai daily aja harian, tapi kalau misal mau time frame rendah buat scalping ya kita tarik-tariknya di time frame rendah ini tadi gitu. Kalau dari aku sendiri sih lebih suka ngelihat ke time frame besarnya dulu, support dan resistensinya ada di mana, baru dipecah ke time frame yang lebih rendah gitu teman-teman. Nah, kalau kita amatin kan ini dari swing yang sini ke sini kan ada bearish ya, downtrend gitu. Ketika dia tertembus area goldennya ini 0,618, dia turun terus uji resist, nggak bisa turun lagi gitu. Ada pertanyaan lagi? Itu tadi tentang itu ya, tadi cara narik Fibo-nya ya teman. Terus yang perlu jadi catatan juga cara narik Fibo-nya dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi misalkan marketnya lagi naik, berarti nanti nariknya dari swing low ke swing high-nya itu dari kiri ke kanan. Kalau marketnya lagi bearish, nah berarti nanti dari swing high ke swing low-nya berarti dari kiri ke kanan juga. Ya, swing high ke swing low-nya dari kiri ke kanan juga, teman-teman. Jangan sampai terbalik ya. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang mau tanya lagi, oh ini Pak ada yang tanya nih, misalkan roadmap BTC tahun ini apakah bisa ke 100.000 dalam jangka panjang? Kalau lihat dari time frame mingguan ya, mungkin nggak sih ke 100.000. Kalau analisa itu kan paling enak kita harus tahu patternnya itu membentuk pola seperti apa ya. Jadi kita bisa tahu dia bakal kemana gitu. Kan di Google atau di ebooknya Tumbuh itu ada chart pattern itu kayak apa, yang kalau paling sering kita tahu kan head and shoulders, terus penan gitu-gitu. Nah kalau dari Bitcoin sendiri
sekilas, kalau kita lihat sekilas itu dari swing sini ke sini, terus sini sini, dan channelnya kan seperti ini. Masalahnya adalah minggu ini kira-kira bisa nggak sih kita bikin pantulan gitu, karena posisi Bitcoin saat ini benar-benar lagi ada di supportnya. Kalau misal minggu ini nggak ada pantulan ya mungkin Bitcoin bakal masih lanjut untuk turun ke bawah, karena ini kan channelnya ya, biasanya kan koin kalau bergerak di channelnya dari area resist ke support, resist lagi ke support, terus biasanya kan harusnya ke resist lagi. Tapi kalau misal tertembus ya seperti yang kita udah tahu, kalau misal tembus ya bakal turun ke bawah. Tapi kalau lihat dari indikatornya si Bitcoin sendiri, stokastik sama si RSI, di sini kan stokastiknya sudah oversold gitu, terus posisi sekarang ada di area support, jadi masih ada peluang sih buat dia mantul ke atas gitu, untuk mungkin dalam jangka panjang untuk uji resisten. Tapi kan kita nggak tahu, di sini tadi kan ada resist kuatnya dari head and shoulders tadi ya, masih tertahan di sini juga mungkin. Nah jadi misal dia mantul ya dia harus breakout area resistensinya ini untuk bisa lanjut lagi ke atas. Kalau misal ke 100.000 bisa atau enggak ya tergantung ini tadi, bisa breakout sini atau enggak, atau bisa mantul dari sini atau enggak gitu. Karena kalau psikologi market kan misal orang-orang pada takut semua buat akumulasi, buat beli gara-gara wah ini kok trennya turun terus, bisa-bisa mereka kan jualan terus, yang bikin Bitcoin turun terus gitu. Terus mungkin ada sentimen lain ya yang mempengaruhi teknikal gitu. Misal ada berita yang positif, atau misal ada hal-hal lain yang mempengaruhi kebijakan lain yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin, ya mungkin aja si Bitcoin itu bakal naik ke 100 gitu. Tapi kayaknya itu masih jangka panjang banget sih, bukan yang dicapai dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan itu teman-teman, kalau menurutku sih. Karena di sini ada resistance kuatnya juga ya. Tuh. Support masih di 30, support kuatnya masih di 30, dan nah kalau kita lihat kan ini di area sini itu masih support kuatnya dia. Ada lagi pertanyaan? Yang paling bahaya kalau dia tertembus sini di area 30-an sini, jadi bisa lanjut jatuh. Oke, kalau kita tarik di Fibo-nya, takutnya kan ini ya, sekarang kan posisinya ada di dekat sama support yang ini di Fibo 0,5 ini. Biasanya bisa mantul atau tambah turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ya mungkin balik lagi ke 28 ribuan sini yang sebelumnya jadi supportnya dia. Kalau sebelumnya kan jadi supportnya ini yang diuji udah 3 kali ini ya, terus dia baru mantul ke atas. Kalau misal ini nggak bisa break area sini ya mungkin terjun ke bawah sini dulu. Kalau misal terjun ke bawah tembus lagi ya 17.000 ini mungkin gitu teman-teman. Kita tarik. Nah di sini kan resistnya dia ya, terus sama trend lainnya dia sini. Jadi ini harus tertembus dulu sih kalau misal dia mau
lanjut nanjak atau enggak gitu. Itu untuk outlook jangka panjang ya. Itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? HNT, HNT. 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 Nah, ini kalau kita analisa HNT kemarin ya. Ini udah waktu itu mungkin share-nya di sini ya, waktu masih deket sama supportnya. Terus sekarang udah tertembus. Kalau kita lihat dari time frame hariannya, ya dia udah nembus sini, supportnya dia sini. Di misal kita pecah lagi ke time frame yang lebih kecil, nah, di sini ada kemungkinan bikin apa, rising wedge tadi, atau bisa scaling triangle juga ya. Keputusan dia bakal bearish atau enggak sebenarnya tetap ada di sini sih. Hampir semua altcoin itu di sini, di area trend line-nya sini. Kalau dari time frame besarnya si HNT, support terdekatnya ada di 22, 21, 20,7. Itu buat HNT. Nah, kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri kan masih ada kemungkinan koreksi ya, dia turun ke bawah gini. Itu buat HNT. Ada lagi, nasib tim HK gimana nih bang? Tim HK nggak pernah nunggu konfirmasi, HK terus. Ya, jadi kalau misal mau short sell tadi sebenarnya ya konfirmasinya tetap tunggu di sini sih. Itu lebih apa ya, lebih aman menurutku. Kalau HK kan tentu lebih high risk, tapi keuntungannya misal apa, arah marketnya beneran turun ke bawah ya kita dapat area di perfect entry-nya itu karena kita dapat di pucuknya gitu. Tapi risikonya adalah kalau kita udah masuk duluan tapi ternyata si marketnya nggak sesuai sama polanya tadi ya, mau nggak mau tetap kena stop loss ya. Ya itu resiko dari HK gitu. Min, kalau koin Dodo gimana Min? Kemarin ada yang tanya di TLT itu Oh iya, itu temanku potensi ya. berapa? Tuh. Tuh. Kita lihat dari super sini sini. Aduh, atau kan dari saya dia bearish terus ya. Ini sampai menciptakan low yang baru lagi. Resistennya kan di sini ya sekarang ini. Nah, kita lihat. Nah, dia tadinya uji di sini nggak kuat mantul terus break dan jatuh ke bawah. Kalau kita tarik dari swing yang sini ke sini, jadi masuk minus, nggak mungkin kalau minus. Jauh kayaknya turun terus, apalagi daily-nya seperti ini. Nah,
Tapi kan posisi dia saat ini di support banget ya. Dia ada di bawah banget. Kalau kita lihat itu supportnya dia. Ini adalah polarizing wedge yang sebelumnya terbentuk, dia uji dan gagal terus turun lagi. Nah, misal dia bisa mantul dari area sini, terus minimal breakout sini dulu, nah, mungkin bisa. Nah, area sini sebenarnya bisa kita pakai buat masuk di dodo sih, dengan stop lossnya di sini juga, di mana 0,47 ini. Harapannya kan eh, dia mantul dari sini, naik sini, uji sini dan sini ya. Jadi dia bisa bikin double bottom di sini buat time frame 1 jam. Terus resistensinya ada di resistensinya kan emang di sini. Di ini ada neckline-nya dia kalau misal bikin bikin double bottom gitu. Jadi kalau misal mau masuk di dodo, untuk risknya kira-kira 3% ini dalam banget ya. Mungkin diketatin di sini ya, di sekitar 0,475, jadi cuma 1%. Itu buat yang mau entry di dodo. Kalau kita lihat kan stokastiknya dan ya memang oversold, tapi kalau ketekuk gini biasanya masih ada peluang turun sih teman-teman, jadi berisiko juga. Kalau menurut kami eh, konfirmasi entry terbaiknya adalah dia bisa break area sini sih, sekitar berapa ya, 0,53. Udah tinggi ya, udah naik 10% dari area bawah. Jadi kalau mau entry di sini memang lebih high risk, tapi kita bisa dapat perfect entry-nya tadi. Kalau mau konfirmasi ya tunggu dulu dia breakout area sini, breakout dan retest. Nah, baru kita bisa masuk. Nah, kita lihat di time frame yang lebih besar di 4 jam kan masih masih ada kemungkinan buat turun lagi ya, jadi masih sangat berisiko. Itu buat yang mau masuk di dodo itu. Terus udah nggak ada Teman-teman pertanyaan lagi. yang mau bertanya teman-teman, kalau mau bertanya boleh open mic juga nih teman-teman, atau kalau masih di ada yang kerja boleh, kalau mau bertanya bisa ketik di kolom komentar. ETH tadi udah dibahas belum? ETH tadi udah ya. Ini ETH. Kalau kita lihat kan dia mantul dari supportnya sini, mungkin akan uji resistance. Jika dia gagal berarti masih ada peluang buat bikin bearish flag-nya. Bisa kita jadikan area entry ya di sini. Tapi kalau dia breakout area resistance-nya, kalau break sini dan uji dan mantul, bisa jadi pembalikan arah. Tapi kalau kita lihat dari polanya sih, sama dari time frame yang lebih besar, si ETH sendiri masih ada peluang buat koreksi gitu. Ini dari chart mingguan ini. Itu buat ETH. Terus ada lagi yang tanya,
Tetap OTW short. Udah ya, udah 1 jam ya ini teman-teman. Oke, kalau ini apakah ada yang mau tanya lagi teman-teman? Misalkan tidak ada pertanyaan, ya bisa kita akhiri. Oh ya, nanti ini ada video screen recordnya teman-teman ya. Jadi dari tim Tubuh akan kita bagi juga untuk video screen record yang hari ini. Jadi yang ketinggalan mungkin tadi ada yang masih ada yang live untuk kerja masih bisa melihat analisa bareng hari ini. Ya kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Bang 69. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di analisa bareng berikutnya, teman-teman ya. Sampai berjumpa di kesempatan lagi.